Halo guys, selanjutnya adalah pemaparan materi dari hasil penelitian kelompok kami. Enjoy it! Berdasarkan penelitian yang kelompok kami lakukan terhadap 100 mahasiswa dari berbagai universitas, 52% mahasiswa menggunakan proses pemilihan anggota tim dalam organisasi dengan menggunakan metode pemilihan demokratis. Hal ini memungkinkan karena anggota organisasi memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi anggota organisasi. 25% mahasiswa lainnya melakukan dengan metode kombinasi, metode yang menggabungkan demokrasi dan pemilihan oleh pemimpin untuk memilih anggota organisasi. 15% mahasiswa menggunakan proses pemilihan anggota tim dalam organisasi dengan metode penunjukan pemimpin, yang artinya pemimpin mempunyai wewenang penuh dalam penunjukan anggota. Dari penelitian yang kami lakukan, sebanyak 37 dari 100 responden mengadakan pertemuan untuk membahas strategi, hasil, dan tujuan berdasarkan keputusan diadakannya pertemuan. 37 responden mengadakan pertemuan setiap minggu. Alasan utamanya mungkin karena mereka menganggap penting untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang teratur dalam tim atau organisasi mereka. Pertemuan mingguan dapat membantu memantau kemajuan, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan memastikan semua anggota tim tetap terinformasi. 21 responden setiap bulan. Mereka mungkin memilih untuk mengadakan pertemuan bulanan karena aktivitas atau proyek yang mereka kelola tidak memerlukan pemantauan yang terlalu sering. Namun, tetap perlu untuk berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi progres dan menetapkan tujuan baru. Dan responden lainnya mengadakan pertemuan pada saat tertentu saja, misalnya saat mendekati program. Alasan untuk memilih strategi ini mungkin karena mereka mengutamakan efisiensi waktu dan sumber daya. Mereka mengadakan pertemuan hanya ketika diperlukan, seperti dalam situasi mendekati tenggat waktu atau ketika ada kebutuhan mendesak untuk koordinasi intensif. Dari hasil penelitian yang kelompok kami lakukan dari 100 mahasiswa, jawaban terbanyak yaitu sebanyak 51 mahasiswa merasa komunikasi di antara anggota timnya efektif. Alasannya, tim mereka mungkin memiliki budaya komunikasi yang terbuka dan transparan, memungkinkan ide dan masalah dapat dibahas dengan baik. Komunikasi yang efektif mungkin membantu dalam koordinasi tugas dan peran masing-masing anggota tim. Dalam skala 4 dari 5, sebanyak 25 mahasiswa menjawab skala 5 dari 5, yang berarti sangat efektif. Sisanya sebanyak 20 mahasiswa memilih skala 3 dari 5, yang berarti komunikasi antara anggota timnya kurang efektif. Sedangkan 4 mahasiswa mereka merasa komunikasi antara anggota timnya tidak efektif. Berdasarkan penelitian yang kelompok kami lakukan terhadap 100 mahasiswa, 97% mahasiswa merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan didengar dalam tim. Alasannya, gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam tim bisa mempengaruhi persepsi kesetaraan kesempatan berkontribusi. Kepemimpinan yang inklusif cenderung memberikan lebih banyak ruang bagi setiap anggota tim untuk berpartisipasi secara aktif. Sedangkan 3% mahasiswa lainnya merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan didengar dalam tim. Berdasarkan penelitian yang kelompok kami lakukan terhadap 100 mahasiswa, 77% mahasiswa merasa pemimpin tim dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan antar anggota. Alasannya, pemimpin tim mampu mendengarkan dan memahami berbagai sudut pandang, sehingga dapat meredakan ketegangan antar anggota tim. Dan 18% mahasiswa tidak merasa pemimpin di dalam timnya dapat menyelesaikan konflik dan perselisihan antar anggota. Berdasarkan hasil penelitian dari kelompok kami, lebih dari setengah mahasiswa memiliki pemimpin tim yang memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja kepada anggota tim setiap dibutuhkan, tidak harus dilakukan setiap saat. Mahasiswa yang memilih umpan balik sesuai kebutuhan mungkin menghargai fleksibilitas dalam menerima bimbingan saat mereka membutuhkannya untuk memperbaiki kinerja mereka. 20% lainnya melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik selama seminggu sekali, dan 22% mahasiswa pemimpinnya memberikan umpan balik dan evaluasi setiap bulan. Berdasarkan hasil dari penelitian kelompok kami, mayoritas responden memberikan pilihan 4 sebanyak 49% dan pilihan 5 sebanyak 28%, menunjukkan bahwa sebanyak 77% responden merasa tim efektif dalam menyelesaikan tugas. Alasannya, tim yang dianggap efektif mungkin memiliki
memiliki kemampuan kolaborasi yang baik, seperti komunikasi yang jelas, peran yang terdefinisi dengan baik, dan distribusi tugas yang efisien. Sedangkan 22 responden lainnya mengindikasikan bahwa ada sebagian yang merasa tim kurang efektif, dan 1% responden lainnya menunjukkan bahwa tim sangat tidak efektif dalam menyelesaikan tugas dan mencapai target yang ditetapkan. Setelah kami melakukan penelitian terhadap 100 mahasiswa, 98% merasa di dalam organisasi dalam melakukan segala faktor ataupun segala yang dilakukan oleh anggota merasa didukung dan dimotivasi oleh pemimpin tim untuk mencapai tujuan bersama. Alasannya, pemimpin tim efektif dalam memberikan dukungan moral dan material kepada anggota tim. Pemimpin tim mampu mengkomunikasikan visi dan tujuan secara jelas kepada anggota tim, dan pemimpin tim memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang baik di antara anggota tim. Sedangkan 2% mahasiswa lainnya merasa tidak didukung dalam melakukan tugasnya atau proyeknya oleh pemimpin. Berdasarkan hasil tersebut, 94% mahasiswa berpendapat bahwa tim bekerja sama dengan baik dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Alasannya, responden yang merasa tim bekerja sama dengan baik mungkin telah mengalami hasil positif dari kolaborasi tersebut, seperti mencapai tujuan secara efisien atau meningkatkan produktivitas. Sedangkan 6% mahasiswa lainnya berpendapat bahwa bekerja sama dengan tim kurang efektif disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan tujuan atau nilai, ataupun konflik interpersonal yang dapat menghambat kerjasama. Berdasarkan penelitian dari 100 mahasiswa, 62% mahasiswa merasa tim harus melakukan kolaborasi dengan tim lain dalam berorganisasi. Melalui kolaborasi, ide-ide baru dapat muncul dan mengarah pada inovasi dalam pemecahan masalah atau pengembangan produk atau layanan. Kolaborasi memungkinkan pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar individu yang dapat membantu dalam pengembangan karir dan pembelajaran profesional. Sedangkan 28% mahasiswa lainnya sesekali membutuhkan kolaborasi dengan tim yang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan dinamika pembentukan dan pengelolaan tim dalam organisasi mahasiswa. Pembentukan tim yang efektif melibatkan pemilihan anggota berdasarkan keahlian, bakat, dan komitmen terhadap tujuan organisasi, serta penerapan gaya kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif. Pelatihan berkelanjutan terhadap anggota tim juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Komunikasi yang efektif antar anggota tim, pembagian peran yang jelas, dan penggunaan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam memfasilitasi kolaborasi yang sukses. Manajemen tim yang efektif termasuk pertemuan rutin, umpan balik berkala, penyelesaian konflik secara konstruktif, serta dukungan dari pemimpin tim untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan seperti kurangnya komunikasi, perbedaan budaya, dan kurangnya sumber daya dapat diatasi dengan penerapan metode kolaborasi yang tepat, penggunaan sistem koordinasi yang efektif, serta pengembangan keterampilan individu melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi dan manajemen tim dalam konteks organisasi mahasiswa.